Pernahkah kamu merasa sudah berusaha, sudah berdoa, tapi rezeki terasa seperti menunda datang? Kamu lihat orang lain hidupnya mengalir, sementara kamu seperti tertahan berputar di tempat yang sama. Dan kamu mulai bertanya, apakah aku sedang dihukum? Apakah ini takdirku untuk sulit? Atau bahkan, kapan semesta mulai berpihak padaku? Tapi bagaimana kalau kenyataannya bukan rezekimu yang tertunda, melainkan energi batinmu belum selaras dengan apa yang sudah ditulis untukmu? Kita hidup di dunia fisik, tapi semua yang mengalir ke kita, termasuk rezeki, selalu berawal dari frekuensi. Uang itu bukan sekadar benda, ia adalah bentuk energi. Dan seperti semua energi, ia hanya bisa bertemu dengan sesuatu yang bergetar di frekuensi yang sama. Mungkin rezekimu sudah ada, sudah dekat, sudah tertulis dengan jelas di langit, tapi kamu masih berdiri di frekuensi yang lain. Frekuensi rasa takut, frekuensi khawatir, frekuensi trauma lama, frekuensi tidak percaya diri. Dan dalam getaran itu, rezeki yang tinggi tak bisa menyentuhmu. Bayangkan seperti siaran radio. Rezekimu ada di channel 89,3, tapi kamu masih memutar hidupmu di 77,0. Sejauh apapun kamu menjerit minta diberi, frekuensinya belum bertemu, karena hidup tidak bekerja dari logika, tapi dari getaran yang kamu pancarkan. Dan mungkin ini jawaban dari pertanyaanmu selama ini. Kenapa aku merasa seperti ditahan? Kenapa doa-doaku seperti tidak naik? Karena rezeki tidak naik atau turun. Rezeki selalu ada, kitalah yang naik atau belum. Seringkali kita menganggap hidup ini tentang bekerja lebih keras, berusaha lebih kuat, berlomba lebih cepat. Tapi yang dilupakan adalah, kalau jiwamu masih memeluk luka, kalau hatimu masih penuh keyakinan buruk, maka sebanyak apapun kamu berlari, kamu hanya bergerak dalam lingkaran. Semesta tidak memberi karena kamu memaksa. Ia memberi ketika kamu cukup tenang untuk menerimanya. Dan ketenangan itu datang dari dalam. Dari keberanian untuk melepaskan luka lama, dari keikhlasan menerima bahwa rezeki bukan tentang nilai dirimu di mata dunia, tapi tentang getaran batinmu yang siap menampung aliran ilahi. Maka tugas kita bukan sekadar mengejar, tapi menyesuaikan. Menyesuaikan energi kita dengan aliran yang sudah tersedia. Bukan memohon dengan takut, tapi membuka dengan sadar. Karena yang kamu kejar mungkin bukan sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang selama ini sudah menunggu kamu berubah. Kalau kamu merasa hidupmu seperti jalan di tempat, mungkin ini bukan waktunya lari lebih kencang, tapi waktunya diam dan bertanya dengan jujur, apa yang masih tertahan di dalam diriku? Apa yang membuatku belum cocok dengan rezeki yang seharusnya kuterima? Karena kadang, kunci rezeki itu bukan pintu di luar, tapi frekuensi dalam dirimu sendiri yang belum kamu selaraskan. Rezeki bukan hanya tentang kerja keras, bukan hanya tentang strategi, relasi, atau kecerdasan. Karena kalau itu ukurannya, harusnya semua orang pintar dan rajin sudah hidup berlimpah. Tapi kenyataannya tidak. Banyak orang baik yang terus berjuang, tapi seolah tidak pernah tembus. Bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena ada sesuatu yang menahan dari dalam. Dan tahukah kamu, salah satu penghalang terbesar rezeki adalah luka batin yang belum sembuh. Mungkin kamu pernah ditolak, dan sejak itu kamu menyimpan keyakinan, aku memang tidak cukup baik. Mungkin kamu pernah gagal, dan kamu tanam dalam pikiran, aku memang ditakdirkan sulit. Mungkin kamu pernah direndahkan, lalu diam-diam kamu mempercayai bahwa aku tidak layak menerima lebih. Semua itu tidak terdengar setiap hari, tapi ia hidup sebagai frekuensi bawah sadar. Dan semesta tidak merespons ucapanmu, semesta merespons energimu. Kamu bisa berkata, aku ingin kaya. Tapi jika energi dalam dirimu masih berkata, aku tidak pantas menerima uang sebanyak itu, maka rezeki tidak akan mendekat. Bukan karena semesta kejam, tapi karena jiwamu sendiri belum siap untuk menerima. Bayangkan kamu adalah gelas. Jika gelas itu masih penuh dengan air keruh dari masa lalu,
dari rasa malu, trauma, luka, dan ketakutan. Maka air bersih yang datang tidak akan pernah bisa tinggal. Ia akan tumpah atau bercampur, dan akhirnya tidak terasa sebagai berkah. Dan disinilah banyak dari kita terjebak. Bukan karena dunia menolak kita, tapi karena diri kita sendiri belum membiarkan pintu itu terbuka sepenuhnya. Kamu mungkin tahu teknik. Kamu mungkin sudah mencoba berbagai afirmasi. Tapi kalau kamu masih belum berdamai dengan bagian dalam dirimu yang menyimpan luka, maka energi rezeki tidak akan pernah bisa menyatu. Karena rezeki tidak tertarik pada keinginan yang panik. Ia tertarik pada getaran jiwa yang tenang, yang merasa cukup bahkan saat belum menerima, yang percaya bahkan saat belum terlihat, yang bersih dari suara-suara dalam yang mengutuk diri sendiri. Dan suara itu seringkali tidak kamu sadari. Ia datang dari masa kecil, dari omongan yang kamu dengar bertahun-tahun lalu, dari keyakinan turun-temurun yang bilang, harta itu bikin orang jahat, orang miskin lebih suci, kekayaan itu bukan untuk kita. Kalimat-kalimat itu bukan hanya kata, itu adalah program bawah sadar yang menghalangi kamu dari aliran yang sebenarnya sudah menunggumu sejak lama. Maka untuk menyelaraskan frekuensimu, bukan hanya soal berpikir positif, tapi tentang membuka ruang di dalam, membongkar keyakinan lama, dan menyembuhkan luka yang selama ini menghalangi kamu menerima. Jadi jika hari ini kamu merasa sudah mencoba segalanya tapi tetap mentok, cobalah alihkan perhatianmu ke dalam. Tanya pada dirimu yang terdalam, bagian mana dari diriku yang belum percaya bahwa aku layak menerima? Luka mana yang membuatku terus menolak rezeki tanpa sadar? Keyakinan lama mana yang perlu aku lepaskan? Karena bisa jadi, yang perlu kamu buka bukan pintu luar, tapi jendela jiwa yang selama ini kamu tutup rapat karena takut kembali disakiti. Tapi kamu tidak sendirian, dan kamu tidak harus tetap tinggal dalam luka. Kamu bisa pulih, dan saat itu terjadi, frekuensimu akan naik, dan rezekimu akan mulai datang dengan cara yang tak pernah kamu duga. Salah satu frekuensi terendah yang paling diam-diam memblokir rezeki adalah rasa tidak layak. Kamu mungkin tidak pernah mengucapkannya, tapi kamu sering merasakannya. Saat ada tawaran besar, kamu ragu menerimanya. Saat diberi sesuatu yang mewah, kamu merasa tidak pantas. Saat diberi pujian, kamu menolaknya sambil berkata, "Ah, aku belum seberapa." Kamu pikir kamu sedang rendah hati, padahal kamu sedang menolak aliran yang seharusnya kamu terima. Dan semesta memperhatikan itu. Energi rezeki memperhatikan itu. Karena rezeki bukan hanya datang karena kamu butuh, tapi karena kamu siap untuk menerimanya tanpa rasa bersalah. Masalahnya, banyak dari kita tumbuh dalam pola pikir yang membuat uang dan kekayaan terasa salah. Seolah hanya orang rakus yang bicara tentang uang. Seolah hanya orang tamak yang mengejar rezeki. Padahal, uang adalah alat dan rezeki adalah amanah. Lalu kenapa justru mereka yang berhati baik sering merasa tidak pantas menerimanya? Karena mereka pernah diajarkan, jangan terlalu berharap lebih. Cukup itu sudah baik, jangan rakus. Dan kalimat-kalimat itu masuk begitu dalam ke bawah sadar hingga tanpa sadar. Kita menolak datangnya kelimpahan, karena kita takut itu akan membuat kita serakah, atau bahkan menjauhkan kita dari spiritualitas. Padahal, jiwa yang matang tidak akan rusak karena kekayaan. Justru dengan kekayaan, ia bisa menyebarkan lebih banyak kebaikan, menyentuh lebih banyak kehidupan, dan menjalani misi jiwanya dengan lebih luas. Tapi bagaimana uang bisa datang jika kamu sendiri merasa tidak layak memegangnya? Setiap kali kamu merasa bersalah karena diberi lebih, kamu mengirimkan sinyal ke semesta, "Aku belum siap, aku tidak pantas, berikan saja pada orang lain." Dan semesta dalam keheningannya menjawab, "Baik, kami tunggu kamu siap." Maka tak heran, ada banyak rezeki yang sebenarnya sudah ditulis untukmu, tapi tertahan karena kamu belum percaya bahwa kamu boleh bahagia. Iya, sesederhana itu. Kadang, yang menahan kita bukan karena kita miskin, tapi karena kita tidak pernah benar-benar mengizinkan diri untuk kaya
secara spiritual maupun materi. Dan untuk mengubah itu, kita tidak bisa hanya memaksa diri berpikir positif. Kita harus menyelam ke dalam dan bertanya, dari mana rasa bersalah ini datang? Siapa yang pernah membuatku percaya bahwa menerima lebih itu egois? Apakah aku benar-benar tidak layak? Atau aku hanya belum terbiasa menerima kebaikan? Saat kamu mulai menjawab itu, kamu akan menemukan satu hal penting, bahwa kamu bukan tidak layak. Kamu hanya belum sembuh, dan penyembuhan itu bukan sekadar untuk membuatmu tenang, tapi untuk membuatmu siap menerima. Maka mulai hari ini, jika seseorang memberi, terimalah dengan senyum. Jika hidup menawarkan lebih, jangan mundur. Dan jika ada rezeki datang, jangan tolak dengan alasan, aku belum siap. Karena bisa jadi, itu adalah ujian pertama. Bukan apakah kamu bisa mengejar, tapi apakah kamu bisa menerima. Kita sering bicara tentang harapan, tentang keinginan untuk hidup lebih baik, lebih cukup, lebih sejahtera. Tapi yang jarang kita sadari adalah, di balik harapan itu, tersembunyi ketakutan. Dan inilah yang membuat banyak orang merasa terjebak. Mereka ingin kaya, tapi juga takut menjadi kaya. Bukan takut uangnya, tapi takut apa yang akan terjadi kalau uang itu benar-benar datang. Pikiran bawah sadar mulai bicara, kalau aku kaya, aku pasti akan berubah. Kalau aku punya uang banyak, nanti aku dijauhi. Kalau aku sukses, apakah aku masih bisa rendah hati? Dan semua ketakutan itu, meski tidak pernah diucapkan, mengirimkan sinyal yang jelas ke semesta. Tolong jaga aku tetap aman, jangan beri aku terlalu banyak. Padahal yang kamu minta di luar adalah limpahan, tapi di dalam, kamu sedang berdoa untuk ditahan. Inilah bentuk penolakan energi yang paling tidak terasa, karena kita menyebutnya hati-hati. Padahal itu ketakutan yang disamarkan. Kamu bekerja keras, kamu bermimpi besar, tapi kamu juga menyimpan bayangan bahwa uang bisa mengubah hidupmu menjadi tidak stabil, bahwa kekayaan bisa membawa beban, konflik, atau kehilangan. Dan karena itulah, kamu menciptakan jarak antara dirimu dan rezeki. Uang itu punya energi, dan seperti makhluk hidup, ia bisa merasakan frekuensi dari pemiliknya. Jika kamu memancarkan ketakutan, maka uang pun akan merasa tidak aman untuk mendekat. Karena uang itu seperti tamu, ia hanya datang ke rumah yang siap menyambut. Dan rumah itu adalah getaran batinmu. Mungkin kamu pernah mengalami ini. Ketika kamu tiba-tiba dapat uang lebih, lalu mendadak semuanya bocor. Tagihan naik, kebutuhan mendadak muncul, dan uang itu hilang seperti tidak pernah ada. Itu bukan nasib buruk. Itu tanda bahwa energimu belum siap menampung. Karena yang belum siap bukan dompetmu, tapi jiwamu. Dan jiwa yang masih menyimpan ketakutan terhadap kekayaan akan cenderung mengusirnya tanpa sadar. Melalui sabotase halus, melalui keputusan impulsif, melalui rasa bersalah yang terus menempel setiap kali menerima lebih dari cukup. Maka, untuk menjadi magnet rezeki, bukan hanya soal berpikir besar, tapi juga tentang menenangkan rasa takut di dalam dirimu. Karena kamu tidak bisa menarik sesuatu yang kamu takuti di waktu yang sama. Mulailah dengan pertanyaan jujur. Apa hal buruk yang aku bayangkan jika aku jadi orang kaya? Siapa yang pernah membuatku percaya bahwa uang itu berbahaya? Apakah aku percaya bahwa aku bisa tetap jadi diriku sendiri, meski diberi lebih? Karena ketika kamu mulai mengurai ketakutan itu, kamu memberi ruang baru untuk energi kekayaan masuk dengan tenang. Dan kamu tahu bahwa kamu bukan hanya aman menerimanya, tapi juga layak menjaganya. Jadi bukan hanya tentang mengundang rezeki, tapi tentang menyambutnya dengan damai. Karena saat jiwamu tidak lagi takut, energi rezeki akan merasa, sekarang aku bisa datang. Rumahnya sudah siap. Banyak orang mengejar rezeki seperti mengejar udara di ruangan yang sudah penuh. Semakin mereka berlari, semakin terasa sempit. Semakin mereka mengejar, semakin mereka sesak.
Dan mereka tidak sadar bahwa yang membuat rezeki sulit masuk bukan karena pintunya tertutup, tapi karena ruang dalamnya terlalu penuh. Penuh dengan apa? Dengan perbandingan, dengan iri, dengan ketakutan, dengan keluhan, dengan keyakinan bahwa orang lain selalu lebih beruntung. Dan inilah yang tidak banyak disadari. Energi rezeki butuh ruang untuk mengalir. Bukan ruang di rekening, tapi ruang di dalam kesadaranmu. Bayangkan seperti air. Kamu tidak bisa menuang air segar ke dalam gelas yang sudah penuh dengan air kotor. Sama halnya dengan rezeki. Ia tidak bisa tinggal di hati yang dipenuhi oleh sempitnya persepsi tentang kehidupan. Ketika kamu sering merasa, kenapa dia bisa? Aku tidak. Kok dia gampang banget dapat rezeki? Aku sudah usaha, tapi kenapa hidupku masih begini? Maka itu bukan hanya keluhan. Itu adalah energi sempit yang secara langsung menutup jalur aliranmu sendiri. Karena semesta tidak bekerja dari logika. Ia bekerja dari frekuensi. Dan ketika kamu memancarkan rasa cukup, rasa syukur, rasa lapang, kamu menciptakan ruang. Dan di ruang itulah rezeki akan datang. Tapi ketika kamu terus mengisi pikiranmu dengan keluhan, dengan membandingkan, dengan merasa tidak adil, maka kamu sedang menyempitkan wadahnya. Dan yang sempit, sulit untuk diisi. Rezeki tidak suka tinggal di ruang yang panas oleh rasa iri. Ia lebih senang hadir di tempat yang tenang, yang terbuka, yang bersedia menerima dengan senyum. Kamu tidak harus menjadi orang suci untuk berkelimpahan. Tapi kamu perlu menjadi jiwa yang lapang, karena kelimpahan tidak menyukai kontraksi. Ia butuh ekspansi, bukan dari harta, tapi dari cara kamu memandang hidup. Maka hari ini, jika kamu merasa dunia tidak adil, jika kamu merasa selalu ketinggalan, cobalah berhenti sejenak, lihat ke dalam, bukan keluar, dan tanyakan, apakah aku terlalu penuh oleh rasa ingin memiliki? Apakah aku bisa ikut bahagia melihat orang lain menerima duluan? Apakah aku mampu menciptakan ruang meski belum terisi? Karena yang luas bukan hanya langit, tapi juga hati yang ikhlas. Dan di hati yang luas itulah energi rezeki akan merasa aman untuk tinggal lama. Jangan khawatir jika hidupmu belum seperti yang kamu inginkan. Mungkin bukan karena rezekinya belum siap, tapi karena jiwamu sedang diberi waktu untuk belajar membuka genggaman, membuka rasa bersaing, membuka keyakinan lama yang sempit, agar kamu bisa menerima dengan lebih utuh, lebih tenang, dan lebih jernih. Banyak orang bertanya, aku sudah niat baik, kenapa rezekinya belum datang juga? Atau sebaliknya, aku sudah kerja keras, tapi hasilnya tidak sesuai. Dan sebagian dari mereka mulai lelah, karena mereka merasa seperti berjalan sendiri dalam kabut. Tak tahu kemana, tak tahu kapan sampai. Tapi tahukah kamu, rezeki tidak hanya datang karena niat, dan ia juga tidak cukup hanya dengan tindakan. Rezeki datang saat niat, tindakan, dan energi batin selaras. Bayangkan ini, kamu punya niat mulia, ingin membantu orang tua, ingin memberi manfaat, tapi saat bertindak, kamu melakukannya dengan perasaan terburu-buru, penuh tekanan, dan diliputi rasa takut gagal. Atau kamu bekerja keras siang malam, tapi jauh di dalam hatimu, kamu masih menyimpan keyakinan bahwa aku nggak mungkin berhasil, aku bukan siapa-siapa. Dan saat itu terjadi, ada tabrakan dalam sistem energimu. Niat ke arah kanan, tindakan ke arah depan, tapi energimu ke arah sebaliknya. Rezeki tidak bisa mendekat kalau arah dari dalam dan luar tidak sinkron. Semesta merespons keutuhan. Ia memberi bukan hanya karena kamu ingin, tapi karena seluruh dirimu, pikiran, perasaan, dan tindakan berjalan di jalan yang sama. Inilah mengapa kadang orang yang tenang justru rezekinya lancar. Karena ia tidak hanya bekerja di luar, tapi juga bekerja di dalam. Ia mengawali langkahnya dari frekuensi percaya, bukan dari rasa takut. Ia melangkah karena ingin memberi, bukan hanya ingin membuktikan diri. Dan ketika energi itu mengalir utuh, semesta ikut membuka jalan. Karena rezeki itu bukan hadiah atas kerja keras semata. Rezeki adalah resonansi antara apa yang kamu pancarkan dan apa yang sudah ditulis untukmu.
Kalau kamu pernah merasa, kenapa aku selalu gagal, padahal aku sudah mencoba, coba lihat lebih dalam. Apakah niatmu jernih atau tercampur ego? Apakah tindakanmu konsisten atau penuh tekanan? Apakah batinmu tenang atau masih ragu-ragu? Kamu tidak bisa mengelabui energi. Kamu bisa kelihatan sibuk di luar, tapi kalau di dalam kamu masih takut, semesta akan memantulkan itu kembali padamu. Mulailah dengan menyelaraskan 3 hal ini. Niat yang tenang, tidak dari ketakutan, tapi dari keinginan memberi makna. Tindakan yang sadar, tidak dari tekanan, tapi dari langkah yang penuh cinta. Energi batin yang percaya, bukan menuntut, tapi membuka ruang untuk menerima. Jika 3 hal ini menyatu, kamu tidak perlu mengejar. Rezeki akan datang sendiri. Mungkin tidak selalu dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk peluang, orang-orang baik, dan peristiwa yang kamu sebut ajaib. Karena sebenarnya, rezeki yang kamu kejar itu sedang mencari kamu juga. Tapi ia tidak mencari dirimu yang panik. Ia mencari versi dirimu yang sudah selaras. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sepertinya tidak terlalu memaksakan hidup, tapi justru rezekinya lancar? Langkahnya terasa ringan. Orang-orang datang membantu tanpa diminta. Peluang muncul tepat saat dibutuhkan. Dan kamu bertanya dalam hati, kenapa dia bisa semudah itu? Padahal kamu tahu dia juga punya masalah. Dia juga manusia biasa. Tapi kenapa hidupnya terasa mengalir? Rahasia terbesar dari orang-orang seperti itu bukan pada seberapa keras mereka berusaha, tapi pada bagaimana mereka menjaga frekuensi batinnya. Mereka mungkin tidak bicara soal energi, tidak paham istilah vibrasi atau sinkronisasi jiwa, tapi mereka menjalani hidup dengan satu kualitas, kepercayaan. Mereka percaya bahwa hidup tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik. Mereka percaya bahwa apapun yang mereka butuhkan akan datang, asalkan mereka menjaga niatnya bersih, tindakannya selaras, dan jiwanya tidak panik. Dan ternyata, itu adalah magnet. Rezeki itu cenderung mendekat pada energi yang stabil, pada jiwa yang tidak bising, pada hati yang tidak berdesakan ingin membuktikan apapun, karena semakin kamu tenang, semakin kamu membuka ruang untuk menerima dengan utuh. Kamu mungkin berpikir, jadi aku harus berhenti berusaha? Tentu tidak. Usaha tetap penting, tapi usaha yang datang dari tempat yang tenang akan menghasilkan lebih banyak daripada usaha yang datang dari tempat panik. Bayangkan seperti ini, 2 orang menanam benih. Yang satu menggali tanah dengan gelisah, bolak-balik mengecek apakah tumbuh. Yang satu lagi menanam, lalu memberi waktu, memberi air, dan percaya bahwa bumi akan bekerja. Siapa yang akan lebih tenang? Dan siapa yang akan lebih siap menyambut hasil saat datang? Rezeki tidak hanya melihat kerja, tapi melihat siapa yang siap menerima. Dan siap menerima itu artinya tidak takut kehilangan, tidak merasa bersaing, tidak terus-menerus merasa kurang, tidak menggenggam dunia terlalu keras. Orang-orang yang rezekinya mudah, biasanya mereka sudah selesai dengan ambisi membuktikan sesuatu. Mereka bekerja untuk memberi, bukan untuk sekadar terlihat hebat. Dan energi itu, energi memberi, adalah getaran tertinggi dari rezeki. Semakin kamu ingin memberi, semakin besar ruang yang kamu buka, dan semesta pun akan mengisi ruang itu dengan apapun yang kamu butuhkan. Jadi jika kamu masih merasa hidupmu tertahan, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu hanya belum mengubah arah dari energi hidupmu, dari ingin mendapatkan, menjadi siap memberi. Dan saat itu terjadi, kamu tidak akan lagi bertanya, kenapa rezekiku belum datang? Karena kamu akan menyadari, rezeki itu tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya menunggu kamu menjadi magnetnya. Kita sering mendengar nasihat sederhana, bersyukurlah, nanti rezeki akan bertambah. Tapi apa sebenarnya syukur itu? Apakah hanya ucapan Alhamdulillah? Apakah hanya merasa puas dan tidak mengeluh? Tidak salah memang, tapi syukur yang sejati bukan hanya ekspresi, melainkan frekuensi. Syukur adalah kode energi yang membuka jalur paling cepat antara apa yang sudah ditulis dan apa yang bisa kamu terima. Bayangkan seperti ini,
Semesta menyimpan rezekimu dalam ruang tak terlihat. Tapi untuk mengaksesnya, tidak cukup hanya dengan doa atau kerja keras. Kamu perlu frekuensi kunci. Dan kunci itu adalah syukur. Tapi tidak semua syukur bersifat magnetis. Ada yang hanya di bibir, ada yang hanya saat sedang dapat hal baik. Ada yang bersyukur, tapi sekaligus membandingkan. Ya, aku bersyukur sih. Tapi kenapa yang lain lebih mudah? Syukur seperti itu masih setengah terbuka, masih menyimpan resistensi, masih belum menjadi getaran penuh. Syukur yang membuka rezeki adalah saat kamu bisa merasa cukup di tengah kekurangan, saat kamu tidak menyalahkan hidup, bahkan ketika tak sesuai rencana. Saat kamu tersenyum meski hasil belum terlihat, karena kamu tahu aku sedang disiapkan bukan ditolak. Dan anehnya, ketika kamu benar-benar bersyukur, rezeki justru datang bukan karena kamu kejar, tapi karena kamu menjadi magnetnya. Syukur mengubah cara kamu melihat, dari fokus pada yang belum ada, menjadi sadar akan yang sudah kamu miliki. Dan ketika fokusmu berubah, energi kamu pun berubah. Lalu semesta ikut berubah cara meresponsmu. Itu sebabnya, banyak orang yang rezekinya makin terbuka, justru setelah mereka berhenti mengeluh. Mereka tidak pasrah, mereka tidak berhenti berusaha, tapi mereka berdamai. Dan dalam kedamaian itu, ruang terbuka, jalan mengalir. Rezeki yang tertunda mulai bergerak. Karena rasa syukur yang dalam bukan hanya menenangkan jiwa, tapi mengatur ulang seluruh frekuensi pikiran dan tubuhmu. Dan ketika kamu tenang, kamu menerima. Dan saat kamu menerima, semesta memberi lebih banyak. Jadi, jika selama ini kamu bertanya, bagaimana caranya aku menaikkan frekuensi rezeki? Jawabannya sederhana, latih dirimu bersyukur sebelum rezekinya datang. Syukuri prosesnya, syukuri jalan terjalnya, syukuri pelajaran-pelajaran yang kamu benci, tapi sebenarnya membentuk kapasitasmu. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik, tapi karena kamu tahu semua ini sedang mengarah ke sesuatu yang besar. Kita hidup di dunia yang sibuk menghitung angka di rekening, menghitung gaji, menghitung pendapatan, keuntungan, sisa bulan, dan nominal pemasukan. Dan akhirnya kita percaya kalau tidak ada angka, berarti tidak ada rezeki. Padahal rezeki tidak selalu bisa dihitung, tapi bisa sangat terasa. Pernahkah kamu merenung? Bagaimana mungkin kamu masih hidup hari ini, meski tidak tahu pasti dari mana kamu akan makan minggu lalu? Pernahkah kamu diselamatkan dari pilihan yang hampir kamu ambil? Pernahkah kamu kehilangan sesuatu hanya untuk diganti dengan yang lebih cocok? Semua itu adalah rezeki, tapi kita terlalu sering mengabaikannya karena bentuknya tidak seperti yang kita minta. Kita mengira rezeki itu hanya datang dalam bentuk uang yang bertambah, barang yang dibeli, gaji yang naik, bisnis yang ramai. Padahal rezeki bisa saja berupa orang yang datang untuk menguatkanmu, kesehatanmu yang kembali tanpa kamu sadari, ketenangan yang kamu rasa di tengah badai, keputusan yang kamu batalkan di detik terakhir dan ternyata menyelamatkanmu. Dan yang lebih dalam lagi, rezeki bisa berbentuk kesadaran, karena tidak semua orang bisa sadar bahwa ia sedang dituntun, sadar bahwa ada pelajaran dalam sakit, sadar bahwa kehilangan bukan hukuman. Saat seseorang sadar tentang siapa dirinya, tentang apa misinya, tentang jalur batin yang perlu dia rawat, itu adalah bentuk rezeki yang tidak bisa dibeli. Banyak orang punya uang, tapi tidak tenang. Banyak yang punya nama besar, tapi jiwanya kosong. Banyak yang tampak sukses, tapi tak tahu lagi kemana mereka menuju. Sementara kamu mungkin belum punya banyak, tapi kamu punya kesadaran yang membimbingmu untuk tidak menyerah. Itu rezeki. Dan rezeki itu bisa menjadi jalan pembuka menuju bentuk-bentuk rezeki yang lain. Karena ketika kamu bisa melihat dan menghargai bentuk rezeki yang halus, semesta akan mempercayakan padamu bentuk yang lebih nyata. Jangan tunggu kaya baru merasa cukup. Jangan tunggu semua berjalan sempurna untuk bersyukur. Karena rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu rencanakan, tapi selalu datang dalam bentuk yang kamu butuhkan.
Dan jika kamu sudah bisa mengenali rezeki yang tidak kelihatan, maka kamu sudah masuk dalam frekuensi yang lebih tinggi, frekuensi penerimaan. Karena dalam frekuensi itu, kamu tidak lagi bergantung pada jumlah, tapi pada kehadiran. Dan di hadapan Yang Maha Memberi, orang yang hadir penuh moti akan selalu mendapat lebih dari cukup. Sampai di sini, kamu sudah tahu bahwa rezeki bukan sekadar angka, bukan sekadar upaya keras, dan bukan sekadar apa yang kamu dapat dari luar. Rezeki adalah apa yang kamu pancarkan dari dalam. Ia datang bukan hanya kepada mereka yang kuat mengejar, tapi pada mereka yang selaras, yang jiwanya tenang, yang pikirannya jernih, yang hatinya bersih dari desakan. Dan sekarang, mungkin kamu sudah siap, bukan lagi untuk mengejar rezeki, tapi untuk menjadi magnetnya. Menjadi magnet rezeki bukan berarti kamu duduk diam menunggu datang, tapi berarti kamu berdiri penuh dengan niat yang lurus, tindakan yang jujur, dan energi batin yang terbuka. Karena semesta bisa merasakan siapa yang sudah siap menerima, siapa yang tidak lagi panik, siapa yang tidak lagi bertanya, "Kapan aku dikasih?" tapi mulai berkata, "Apa yang bisa aku bagi? Sekarang juga." Itulah titik baliknya. Ketika kamu tidak lagi hidup dari rasa kekurangan, tapi dari rasa kelimpahan. Bukan karena kamu sudah kaya secara materi, tapi karena kamu tahu kamu adalah saluran, dan saluran yang terbuka akan terus dialiri. Kamu tidak butuh semua jawaban sebelum bergerak. Kamu hanya perlu menjaga jiwamu tetap bersih, tetap jujur, tetap percaya. Rezeki akan datang. Mungkin tidak selalu sesuai waktu yang kamu inginkan, tapi ia datang tepat saat kamu siap untuk menerimanya dengan utuh. Dan kamu akan tahu bahwa semua penundaan, semua jalan buntu, semua kehilangan dan rasa sesak adalah bagian dari proses penyelarasan frekuensi. Kamu tidak ditolak, kamu disesuaikan, agar ketika limpahan itu datang, kamu tidak kaget, tidak takut kehilangan, dan tidak lagi bertanya, "Apakah aku pantas?" Karena kamu tahu, kamu tidak sekadar pantas, kamu memang ditulis untuk menerima. Jadi, tutuplah matamu sejenak, tarik napas perlahan, dan katakan dalam batinmu, "Rezekiku tidak pernah jauh. Rezekiku tidak pernah hilang. Aku hanya perlu menyatu kembali dengan versi terbaik dari diriku sendiri." Kamu bukan siapa-siapa yang kebetulan bertahan di dunia ini. Kamu adalah ruh yang dihidupkan dengan tugas, diberi napas, diberi potensi, dan diberi jalan yang mungkin tak terlihat oleh mata, tapi selalu terasa oleh jiwa. Dan mulai hari ini, berhentilah mengejar, mulailah menjadi terang, menjadi lapang, menjadi cukup, dan biarkan hidup yang mencarimu. Terima kasih sudah menyimak seri ini. Semoga setiap kata membuka ruang baru dalam jiwamu. Karena saat jiwamu terbuka, semesta akan tahu kemana rezeki harus dititipkan. Dan mungkin tempat itu adalah dirimu selamanya.